Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita di dalam renungan hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam kita merenungkan dan memuji nama Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, dan Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dari korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ia mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita mau belajar renungan firman Tuhan dengan tema Yesus Imam Besar Agung. Sekali lagi saya mau bagikan tema bagi kita semua pada hari ini, Yesus Imam Besar Agung. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang imam. Imam adalah suatu jabatan yang paling tinggi, jabatan yang tertinggi, dan jabatan yang sangat dihormati.
Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, siapakah imam besar kita? Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama bahwa biasanya imam-imam itu adalah manusia biasa. Namun kita masuk di dalam perjanjian yang baru. Sekarang yang menjadi imam kita adalah imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita sebagai manusia yang berdosa. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya akan membacakan ayat 14-15 bagi kita semua. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sidang jemaat Tuhan, ayat ini menekankan dan menyatakan sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa karena itu kita sekarang mempunyai imam besar agung. Dan dikatakan di ayat 14 ini, siapakah imam besar kita? Yaitu Yesus yang adalah anak Allah. Oleh karena itu di ayat 14 ini menekankan bagi kita semua, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita percaya bahwa Yesus adalah imam besar agung bagi kehidupan kita, maka kita harus mempercayai Dia sebagai juru selamat kita. Kita harus mengakui dengan iman bahwa Dialah yang kita percaya, bahwa Dialah imam besar agung kita yang layak disembah dan layak dipuji. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita tahu sidang jemaat Tuhan bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Ketika Dia berada di dalam dunia, di dalam pelayanannya, di dalam dunia ini, selama Dia berada di dalam dunia ini, Dia sudah merasakan kesedihan, Dia sudah merasakan pencobaan, kesulitan. Apa yang dialami manusia, Dia sudah terlebih dahulu merasakannya. Oleh karena itu imam besar yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus, bukan imam besar yang sembarangan, tetapi memang imam besar yang benar-benar yang sudah merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga hanya Dialah imam besar yang sanggup mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Kalau kita kembali dalam perjanjian yang lama, memang ada seorang imam yang mewakili jemaat untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Ada imam memang dipilih, namun imam dalam perjanjian lama terbatas adanya. Dia tidak bisa seperti Yesus Kristus. Mereka terbatas. Imam dalam perjanjian lama tidak akan bisa menyembuhkan atau memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, melalui Yesus Kristus sebagai imam besar agung, hanya cukup pengorbanannya saja hubungan kita boleh dipulihkan dengan Allah. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mau tekankan bagi kita semua dan mau ingatkan bagi kita, siapakah imam besar agung kita? Yaitu Yesus Kristus yang sudah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan kemudian dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Dia juga sudah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak ada berbuat dosa, namun Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia juga dicobai, Dia juga mengalami kesulitan. Oleh karena itu sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, mari kita yakini dalam hidup kita bahwa imam besar kita adalah Yesus Kristus, yang kita percaya, yang sudah merasakan apa yang kita rasakan.
Oleh karena itu kita jangan pernah ragu akan kuasanya, akan apa yang dilakukannya dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik dalam setiap hidup kita. Dan apapun yang kita lakukan, kalau kita memiliki imam besar agung, maka segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik walaupun dalam kesulitan. Demikian firman Tuhan. Saya percaya imam besar agung kita adalah hanya Yesus, tidak ada yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Materikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajar kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu